Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 pembunuh bayaran paling mematikan. Sebelum kita mulai, MQ News membuat video baru setiap kami ingin. Jadi pastikan memencet tombol subscribe untuk mendapatkan video-video yang hebat dari kami yang tidak jelas kapan akan keluarnya. Dan jangan di-skip video ini karena seperti video-video bermanfaat lainnya, video ini juga ada pesan moral di akhir video. Konten untuk daftar ini kita melihat pembunuh bayaran paling produktif yang bisa kita akses datanya di internet. Karena mungkin saja ada pembunuh bayaran seperti John Wick yang datanya tidak bisa kita akses, jadi tidak akan kita tampilkan. Kami tidak akan fokus pada pembunuh bayaran dari satu organisasi kejahatan tertentu. Ini adalah daftar pembunuh bayaran dari seluruh dunia. Nomor 10, Charles Harrelson. Mantan penjudi profesional dan ayah dari aktor Woody Harrelson, Charles Harrelson bertransisi menjadi pembunuh kontrak pada akhir 1960-an. Dibebaskan dari satu tuntutan pembunuhan pada tahun 1970 dan dinyatakan bersalah oleh kasus pembunuhan lainnya pada tahun 1973, Harrelson dihukum 15 tahun penjara, namun kemudian hanya menjalani 5 tahun hukuman karena perilakunya yang baik selama dalam tahanan. Karirnya sebagai pembunuh bayaran mencapai klimaksnya dengan terbunuhnya John H. Wood Jr., seorang hakim distrik yang dia tembak mati di sebuah parkiran di San Antonio, Texas pada tahun 1979. Dijatuhi hukuman 2 kali hukuman seumur hidup, Harrelson mencoba melarikan diri pada tahun 1995, namun aksinya digagalkan sipir penjara. Harrelson meninggal karena gagal jantung pada tahun 2007. Nomor 9, Giuseppe Greco. Seorang pembunuh bayaran dari anggota tingkat tinggi mafia Sisilia. Memulai karirnya sebagai anggota regu kematian klan mafia Greco selama Perang Mafia Kedua antara tahun 1981 dan 1983. Meskipun perkiraan jumlah korbannya berkisar antara 80 hingga 300, Greco hanya secara resmi dihukum karena 58 pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan Giuseppe Greco kebanyakan menggunakan AK-47. Greco juga melarutkan mayat korban pembunuhannya dalam tong-tong asam. Greco dibunuh oleh mantan rekannya di rumahnya sendiri pada tahun 1985. Nomor 8, Roy DeMeo. Pemimpin kelompok pembunuhan yang disebut kru DeMeo selama tahun 1970-an dan awal 80-an, Roy DeMeo adalah pembunuh untuk keluarga kriminal Gambino yang terkenal dengan metode pembunuhan Gemini. Metode ini melibatkan pemancingan korban ke Gemini Longway di Brooklyn, kemudian menembak mereka di kepala dengan pistol berperedam, dan kemudian menusuk mereka di jantung sebelum membuang bagian tubuh yang sudah dipotong-potong di tempat pembuangan akhir. DeMeo sendiri akhirnya ditemukan tewas di bagasi mobilnya pada tahun 1982 setelah ditembak beberapa kali di kepala oleh mafia saingannya. Thomas Pittera. Pembunuh bayaran untuk keluarga kriminal Bonanno yang aktif selama tahun 1980-an, Thomas Tommy Karate Pittera adalah seorang pembunuh kejam yang terkenal karena kemampuan bela dirinya. Pittera adalah seorang psikopat dengan keterampilan seni bela diri dan kegemarannya mengambil perhiasan dan souvenir dari korban yang dibunuhnya. Melakukan hampir 60 pembunuhan, Pittera adalah pembunuh metodis yang mempelajari pembedahan dan menggunakan peralatan khusus untuk memotong-motong tubuh mayat. Pada tahun 1992, mafia Tommy Karate akhirnya dinyatakan bersalah dengan dakwaan melakukan 6 pembunuhan dan beberapa tuduhan terkait narkoba, yang menyebabkan dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Nomor 6, Joseph Barbosa. Joseph Barbosa yang dijuluki binatang adalah pembunuh bayaran untuk keluarga kejahatan patriarka. Barbosa diduga bertanggung jawab atas 26 pembunuhan selama karir kriminalnya. Mantan petinju profesional itu kemudian setuju menjadi informan FBI dan salah satu orang pertama yang memasuki program perlindungan saksi sebagai hasilnya. Seperti kebanyakan informan lainnya pada zamannya, Barbosa menemui ajalnya sendiri pada tahun 1976 ketika dia ditembak 4 kali dengan senapan saat berjalan ke mobilnya. Nomor 5, Frank Appendano. Dijuluki The Dasher, Frank adalah pembunuh bayaran di New York City.
yang melakukan banyak pembunuhan sebagai bagian dari geng pembunuhan paling terkenal, Murder Incorporation. Metode pembunuhan yang disukainya adalah menusuk jantung korbannya dengan pemecah es. Diperkirakan Frank telah melakukan setidaknya 30 pembunuhan yang kebanyakan menggunakan pemecah es. Abendando bekerja bersama AB Kid Twist Release untuk melenyapkan geng saingan di Manhattan pada tahun 1930-an dan dilaporkan juga merupakan pemerkosa berantai. Setelah terungkapnya Murder Incorporation, Abendando diberi hukuman mati melalui kursi listrik pada tahun 1942. Giovanni Brusca. Pembunuh mafia Italia modern, Giovanni Brusca adalah seorang pembunuh bayaran tersadis yang pernah ada di dunia. Mengaku telah membunuh 200 orang selama karirnya yang berdarah. Ia bahkan tega merendam seorang anak belasan tahun dalam larutan asam. Ia juga terkenal karena membunuh seorang hakim anti-mafia, Giovanni Falcone. Dia juga membantu mengatur serangkaian serangan teroris terhadap pemerintah Italia sebagai pembalasan atas tindakan keras mereka terhadap kejahatan terorganisir. Dia dijuluki si babi karena penampilannya yang gemuk dan acak-acakan. Brusca akhirnya ditangkap oleh penegak hukum pada tahun 1996 dan kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Giovanni Brusca, bos mafia Italia yang dikenal sebagai si pembantai atau people slayer bebas dari penjara. Ia telah menjalani masa tahanan selama 25 tahun. Brusca menjalani bebas bersyarat selama 4 tahun ke depan. Nomor 3. Alexander Solonik. Pembunuh untuk mafia Rusia Alexander Solonik mendapat julukan Super Killer karena membunuh banyak mafia saingan dengan keterampilan tingkat tinggi. Dia adalah mantan anggota militer Soviet yang diusir karena kekerasan ekstrim terhadap tersangka. Alexander Solonik adalah mesin pembunuh yang hampir sempurna. Dengan penguasaan seni bela diri dan senjata, Alexander Solonik terkenal karena berkelahi dengan dikeroyok 12 narapidana lain saat di penjara. Selain itu, dia juga pandai melarikan diri dari penjara. Diketahui dia beberapa kali melarikan diri dari penjara. Pada tahun 1995, Solonik melarikan diri dari penjara lagi. Keberadaannya sempat tidak diketahui sampai ditemukan tewas di Yunani pada tahun 1997. Nomor 2. AB Release. Untuk nomor 2 teratas, kita bertemu lagi dengan anggota Murder Incorporation lainnya. Abraham Kid Twist Release lebih mematikan daripada rekan yang dikhianatinya, Frank Abendando. Release digambarkan sebagai psikopat sejati yang akan membunuh orang yang tidak bersalah hanya untuk alasan yang paling sepele. Untuk lolos dari hukuman mati, Release akhirnya setuju untuk menjadi informan para penegak hukum. Tetapi hal itu tetap tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Nasib mengerikan datang padanya ketika dia jatuh dari jendela hotel pada tahun 1941 yang diduga diatur oleh The Commission, penguasa dunia kejahatan Amerika. Nomor 1. Richard Kuklinski. Pembunuh bayaran paling menakutkan yang dijuluki si manusia es dan berkarir selama beberapa dekade. Selama waktu itu, dia telah membunuh ratusan korbannya. Julukan Iceman pada Kuklinski berasal dari kebiasaannya membekukan mayat untuk memalsukan waktu kematian mereka. Dia menggunakan senjata pisau, besi, cyanida, dan tangan kosong untuk membunuh targetnya dengan cara yang ganas. Dia diduga juga bekerja untuk 5 keluarga kejahatan New York. Dan yang lebih penting adalah kenyataan bahwa dia mampu menyembunyikan pekerjaan yang sebenarnya dari keluarganya selama bertahun-tahun. Setelah pihak yang berwajib melakukan penyelidikan yang panjang, pada tahun 1988 ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Richard Kuklinski meninggal pada tahun 2006 karena penyakit langka. I've never felt sorry for anything I've done other than hurting my family. The only thing I feel sorry for. Dan ini adalah yang ditunggu-tunggu, pesan moral. Jadi pesan moral dari video ini, janganlah jadi orang jahat dan sayangilah keluarga kalian. Sekian, terima kasih.